Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz, saya mahasiswa PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan saya adalah guru di SD Islam Al-Azhar 8 Kembangan dengan nomor peserta PPG 3174670011106. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang mukjizat Nabi Sulaiman dan keteladannya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Imade. Oke, kita hari ini bertemu lagi dengan Pak Aziz dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Semuanya duduk dengan tertib. Kita berdoa bersama. Be ready. Allahu Akbar. Raise your hand, bow your head. Let's pray together after eating and before study. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum serta menjadikan kami orang-orang Islam. Amin. Zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Bukakanlah pintu hatiku, terangkanlah pikiranku, dan mudahkanlah bagiku untuk mengikuti pelajaran hari ini. Amin. Terima kasih yang sudah berdoa dengan baik dan tertib. Selanjutnya, pada hari ini ada yang nggak masuk anak-anak? Ada. Siapa yang nggak masuk? Rino. Kenapa Rino nggak masuk? Ada yang tahu? Oh, sakit ya. Kita doakan Rino semoga lekas sembuh. Amin. Oke, saya Rino berarti semuanya masuk semua ya? Oke, terima kasih. Adakah di antara kalian yang masih ingat tentang materi yang sudah kita bahas minggu kemarin? Ya, tentang apa? Tentang apa? Iman. Ayo kamu. Iman kepada Rasul. Apa lagi? Tanda-tanda orang beriman. Kira-kira apa aja tanda-tanda orang beriman? Ke-1, berakhlak mulia. Ada lagi, kedua, taat kepada Allah. Satu lagi, mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Di antara tiga itu kita harus mengamalkannya. Yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dan yang ketiga adalah berakhlak mulia. Nah, di antara ketiga itu sudahkah kalian melakukannya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang akan kita pelajari pada hari ini yang tidak kalah pentingnya dan sangat-sangat penting untuk kita ketahui bersama. Ada yang tahu materi apa itu? Kita materi baru itu kisah mukjizat
nabi dan rasul. Ada beberapa nabi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nabi Daud. Siapa lagi? Sul Isa. Musa, apa lagi? Yang bisa bicara dengan hewan. Sulaiman. Nah, kalian mau yang mana dulu nih? Daud, Sulaiman? Sulaiman. Oke, nah sekarang kita akan masuk kepada materi mukjizat dan kisah teladan para nabi dan rasul. Mari kita bersama-sama memulainya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke slide PPT, ada yang tahu nggak kisahnya Nabi Sulaiman seperti apa? Ada yang tahu? Kisah Nabi Sulaiman yang paling familiar dan populer? Bisa berbicara dengan hewan. Kalau Nabi Daud apa? Daud. Apalagi? Selain Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, apa lagi? Bisa memindahkan singgasananya siapa? Ratu Balkis. Betul sekali, luar biasa. Nah, siap untuk masuk ke materi pertama? Siap. Oke. Oke, kita akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijawab dong. Oke. Nah, kita mulai dari Nabi Daud terlebih dahulu. Nah, ini gambarnya sudah tua ya, karena Nabi Daud zamannya pada waktu itu pakai seperti ini. Nabi Daud adalah pahlawan, raja, dan nabi yang adil. Tuh. Dari sini kita bisa melihat, Nabi Daud tidak hanya seorang nabi yang mengajarkan dan mendakwahkan agama Islam, tapi dia juga seorang pahlawan, raja, dan juga nabi yang adil. Nah, kita boleh baca sebentar. Nabi Daud diangkat menjadi raja Bani Israel setelah Raja Tolot wafat, membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dikenal sebagai pemberani sejak muda, ia mengalahkan raksasa Jalut dengan hanya menggunakan ketapel. Jadi zaman dahulu itu peperangan menjadi hal yang biasa dilakukan untuk merebut wilayah atau menguasai suatu daerah. Nah, pada waktu itu ada raja yang sangat jahat, namanya Raja Jalut, atau raksasa badannya gede. Tetapi tidak ada satupun yang mampu mengalahkannya. Hanya Nabi Daud pada waktu itu dengan senjatanya ketapel. Akhirnya meninggallah Raja Jalut dan kemudian tahtanya diberikan kepada Nabi Daud. Nah, Nabi Daud ini membimbing Bani Israel dengan kepemimpinan yang adil dan dicintai oleh seluruh umatnya. Zaman dahulu orang-orang Israel ini punya nabi yang namanya Nabi Daud dan kemudian menjadi raja pada waktu itu situ. Sehingga dia menjadi orang-orang yang kompak di bawah naungan Nabi Daud. Nah, mukjizatnya apa Nabi Daud ini? Ada yang tahu? Mukjizat Nabi Daud, mukjizat dan keutamaan khusus, melunakkan besi. Adakah di sini yang bisa melunakkan besi? Ini dia melunakkan besi. Suaranya merdu sekali. Makanya kalau ada orang suaranya merdu, biasanya diidentikan, wah suaranya merdu sekali kayak suaranya Nabi Daud. Serta rajin bekerja dan beribadah tanpa lelah. Nah, kalau paling sekarang mukjizatnya bisa melunakkan besi. Kira-kira kalau kalian bisa punya kekuatan melunakkan besi buat apa? Bikin apa? Apa? Kamu kiloin, wah luar biasa. Apa lagi? Bikin Ultraman dari besi ya. Oke, bisa. Nah, ini adalah Nabi Daud yang merupakan nabi lumayan fenomenal dengan kisah-kisahnya dan perjuangannya. Kita kemarin sudah mengenal namanya Rasul Ulul Azmi yang punya kesabaran, keteguhan, dan juga
ini sangat gigih dalam berdakwah. Nah, sekarang kita juga mengenal namanya Nabi Daud yang pemberani, adil, dan menjadi pahlawan bagi umatnya. Selain itu dia juga punya kekuatan atau mukjizat, yaitu bisa melunakkan besi dan suaranya merdu sekali. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah nabi yang sangat kaya sekali. Bahkan ketika waktu itu dikasih hadiah sama Ratu Bilqis, emas banyak, 1 tronton emas, tapi ditolak. Jangan, aku nggak mau emas ini. Aku bisa mendapatkan lebih lagi dan aku punya emas yang banyak lagi. Akhirnya apa? Istananya Ratu Bilqis yang megah itu dipindahkan dari Sulaiman dikumpulkan dengan tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertulis. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di lembah-lembah sebutnya. Namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang agar kalian tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman. Dan ayo, cepat lari. Ya, aku. Mendengar seruan ratu semut kepada anak buahnya, Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya. Kemudian mereka menunggu rombongan semut itu berbondong-bondong masuk ke dalam sarang. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini? Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi Hudhud terbang bersama kita. Namun sekarang dia menghilang entah mana. Kemana perginya Hudhud? Awas saja dia datang tanpa membawa alasan yang masuk akal. Akan aku hukum dia nanti. Untungnya, tak lama kemudian, burung Hudhud datang. Dari mana saja kau Hudhud? Maafkan hamba karena pergi tanpa izin, wahai Raja Sulaiman. Namun sebelum hukumku, sudahkah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu? Mungkin engkau belum pernah mengetahui tentang ini. Perihal apa itu wahai Hudhud? Jadi sebenarnya di tengah perjalanan tadi hamba tertinggal dari rombongan, terbang berputar-putar sampai akhirnya terdampar di suatu negeri bernama Sabah. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan. Namun sayangnya hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perkataan ini dapat aku percaya? Kau tidak sedang mencari-cari alasan agar lolos dari hukumanku, bukan? Wahai Raja Sulaiman, mana berani hamba berbohong kepadamu? Nabi Sulaiman mulai berpikir tentang kebenaran kabar yang dibawa oleh burung Hudhud. Kemudian beliau menulis sebuah surat. Kalau begitu, aku ingin kau melakukan satu hal. Pergilah ke negeri Sabah dan bawalah surat ini. Jatuhkan tepat di depan ratu kerajaan Sabah, lalu bersembunyilah untuk mengintai keadaan. Aku tunggu laporan dari di sana. Siap melaksanakan perintah. Terbanglah burung Hudhud ke negeri Sabah dengan membawa surat Nabi Sulaiman. Sesampainya di kerajaan Sabah, burung Hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan surat di depan singgasana Ratu Bilqis. Hah? Sebuah surat? Dari siapa ini? Sebelum pergi, burung Hudhud memberi hormat kepada Ratu. Ratu Bilqis tercengang melihat seekor burung yang sopan seperti Hudhud. Sepertinya surat yang dibawa burung itu dari orang yang hebat. Apa ya isinya? Ratu Bilqis penasaran dan langsung membaca isinya. Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyatnya. Nah, sekarang setelah kalian mengamati dan juga melihat video tadi, Pak Aziz ingin meminta kalian membuat beberapa ringkasan atau riset
yang kemudian kalian tuliskan di sini satu kelompok terdiri satu baris. Dan di sini Pak Haji sudah menyiapkan kertasnya. Nanti kalian bisa berkelompok. Pak Haji kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan materi yang sudah Pak Haji sampaikan tadi. Boleh lihat di bukunya atau yang kalian ingat tadi ya. Per kelompok saya kasih satu, waktunya 10 menit. Nanti yang selesai duluan boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian terkait materi kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud yang sudah kita pelajari tadi. Oke, saya bagikan ya. Diisi aja. Oke, yuk. Boleh berkelompok, boleh melingkar. Yuk, silakan. Boleh dibuka bukunya halaman nih, berdua nih. Ya, dua baris ke kelompok. Ya. Oke. Ya, silakan. Mana kelompoknya sini? Yuk. Hati-hati. Oke, sudah. Nih, halaman 51. Ini buku agamanya mana? Ini? Ini. 51. Nama kelompoknya? Oke. Nama kelompoknya apa? Terserah. Ya, dan anggotanya? Ya, sini. Kamu kelompoknya semana? Ini kelompok kamu sini. Ya. Kak Ivano sini kelompoknya dikerjakan. Udah lebih dari 30 menit. Apa? Bu Supi libur pasti nih. Ya, kelompoknya mana? Mana kelompok dosa itu ya, Pak? Boleh. Ya. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Sulaiman ini tuh. Sulaiman. Ya. Ini apa nih? Ya. Nomor 1 aja dulu kerjakan. Nggak usah. Langsung bawa aja. Ya, langsung nomor 1 aja, nomor 1. Oke? Ini nggak usah ya? Ya. Oke. Aduh. Nih, dibuka. Ini nomor 1. Joget depan kamera. Nanti aja. Oh, sini. Biar masuk, Pak. Hai guys. Kita mau ngapain? Sulaiman. Nabi Sulaiman. Kita mau ngapain? Terus cerita yang tadi. Bebas. Ya, yang penting kamu bercerita aja. Rangkum aja. Sebisa yang sebelumnya. Mm-mm. Ingat-ingat dulu. Ini yang halal haram. Oh ini. Yuk, segera. Maksudnya gimana, Pak? Buat rangkuman. Oh, buat rangkuman tuh. Nih. Pak, kok saya ini jago, Pak, kalau tulis ini jago, Pak. Ya, silakan kerjakan. Ya, serius. Bukan kamu. Ya, siapa yang nulis? Jangan. Ya, ditulis saja yang penting-penting aja apa tadi kira-kira. Tadi yang penting-penting nggak bisa stabil loh. Ya, Ken.
apaan sih? Kok aku ya? Kan emang gak Segera. Rangkumannya apa aja dari kisah tadi? Oke, silakan maju beri tepuk tangan yang meriah untuk hamba Allah. Silakan maju ke depan. Salam ya. Yang keras suaranya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hamba Allah ingin mempresentasikan tentang Nabi Sulaiman. Yang keras suaranya ya, biar kedengeran temennya. Ada beberapa peristiwa yang dikisahkan dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu Nabi Sulaiman AS bersama pasukan. Di lembah Semut, suatu ketika Nabi Sulaiman AS mengumpulkan pasukan dari beberapa AS apa? Pasukan Nabi Sulaiman tiba di sebuah lembah yang di Oke, dari ini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak, silakan ditutup kalau nggak ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya ada yang sudah siap lagi? Oh, Akbar, silakan. Tim apa? Kelompok apa namanya? Kelompok keturunan Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam, kelompoknya luar biasa. Ayo sini yuk. Biel sama Kevano maju. Ayo, Biel. Gak apa-apa. Nah, besok satu lagi ya. Yuk. Akbar. Ya, dimulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Salam dulu dong. Bareng-bareng. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman di kerajaan Nabi Daud dan mengikuti jejak ayahnya sebagai nabi dan raja. Ada beberapa peristiwa yang dikisahkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Sulaiman. Di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam bersama pasukan di lembah Semut dan menjamu Ratu Balkis. Terus jadi apa dong bacanya? Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya terkait ini? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, akhiri. Sekian. Sekian, terima kasih di kelompok keturunan Nabi Adam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya simpan. Bapak Kevano marah, Pak. Ya. Nggak apa-apa. Ini kelompok yang paling rame. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke, salam dulu. Kelompok apa namanya? penghuni surga. Oke. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih anak-anakku semua yang hari ini sudah belajar, kemudian menyaksikan video, mendengarkan cerita, dan kemudian kalian membuat rangkuman singkat terkait materi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke ya. Nah, dari rangkuman itu, dari pembelajaran itu, kira-kira apa pesan pokok yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman? Jangan menyembah selain Allah. Apalagi? Wajib bersyukur. Oh, jawabannya sudah diambil ya. Oke, yang lain apa? Tidak boleh mengkhianati. Tidak boleh mengkhianati Allah. Apalagi? Nah, itu adalah kandungan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman. Nabi Daud dengan kepemimpinannya, dengan kebijaksanaannya, Nabi Sulaiman dengan berbagai macam mukjizatnya, mulai dari bisa berbicara dengan hewan, memerintah jin, sampai dia bisa menguasai beberapa makhluk seperti tumbuhan dan sebagainya. Semuanya tunduk kepada dia. Nah, itu perlu kita jadikan contoh bahwa kita meskipun kita kaya, meskipun kita punya jabatan tinggi, harus tetap bersyukur dan tidak boleh sombong. Nabi Sulaiman yang punya pasukan banyak, dia berhenti sejenak ketika ada semut yang mau lewat atau semut yang terganggu. Nah, kira-kira siap nggak untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita? Nah, semoga dengan adanya pembelajaran ini kita bisa meneladani kisah Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman, dan juga mempunyai sikap syukur yang luar biasa. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita tutup, apakah ada yang mau bertanya terkait Nabi Sulaiman? Ada yang tahu nggak Nabi Sulaiman itu anaknya siapa? Nabi Daud. Siapa yang tahu kerajaannya Ratu Bilqis? Saba. Di mana Nabi Sulaiman berada kerajaannya? Palestina. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita akan menutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Oke, silakan duduk dengan tertib. Kumpulin situ aja.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.